Episode 2 berlanjut ketika Yoel yang pingsan setelah digigit oleh Inhe. Setelah itu Inhe pun memastikan apakah Yeol baik-baik saja atau cuma berpura-pura pingsan. Inhe pun sangat terkejut karena detak jantung Yeol tidak berdetak. Inhe dengan panik langsung membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Yeol sudah tidak bisa diselamatkan lagi, alias meninggoy. Inhe pun sangat kaget mendengar hal itu. Setelah itu datanglah pasien lain yang memiliki banyak luka karena kecelakaan. Yeol langsung bangun karena mencium darah segar dari pasien itu, dan tanpa disengaja dokter sangat kaget melihat Yeol bangun kembali. Inhe pun juga sangat syok melihat hal itu. Kemudian Yeol langsung bangun dan mengajak Inhe untuk pergi dari sana. Sebelum pergi Inhe mau membayar biaya rumah sakit, namun ia sangat kaget karena biayanya sangat mahal. Karena tidak ditanggung asuransi. Setelah keluar dari rumah sakit, Inhe menyuruh Yeol untuk jangan mengikutinya lagi. Namun tetap Yeol mau pulang bersama Inhe karena rumah itu adalah miliknya. Namun Inhe tetap tidak percaya. Mereka berdua pun berdebat, sampai akhirnya Inhe kabur memakai taksi. Setelah itu Yeol pun tidak punya pilihan selain mencari jalan pulang sendiri. Yeol sama sekali tidak jalan menuju rumahnya, karena dunia saat ini sudah banyak berubah. Dia bingung dengan banyaknya perubahan yang terjadi. Di sisi lain, dua vampir pelayannya datang ke pentingnya karena sudah 100 tahun berlalu. Mereka berdua sangat kaget karena Yeol tidak ada di peti itu. Mereka berdua pun cemas dan kemudian mencarinya. Yeol yang sedang tersesat di jalan, ia pun lapar karena melihat pusat donor darah. Namun ia berusaha menahan dirinya karena ia sudah berjanji untuk tidak meminum darah manusia, dan ia pun melihat Pakau yang sedang menjadi kucing. Ia pun mengikutinya. Di sisi lain, Inhe sedang menuju rumah lamanya yang mau dihancurkan. Ia pun masuk ke dalam dan mengambil beberapa barang-barangnya. Setelah itu Yeol yang sedang mengikuti Pak Nam kemudian didatangi oleh dua orang wanita. Mereka menanyakan kenapa ia berada di sana. Yeol pun menjelaskan bahwa ia sedang tersesat dan meminta bantuan untuk diarahkan. Kedua wanita itu pun memberi Yeol petunjuk jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya Yeol pun berhasil menemukan rumahnya. Dia masuk ke dalam kemudian mengganti pakaiannya. Inhe yang sudah sampai di sana pun bertemu lagi dengan Yeol. Inhe pun langsung mengusir Yeol dari sana, namun Yeol tidak mau karena itu merupakan rumahnya. Mereka berdua pun kembali berdebat. Yeol pun mencoba bilang bahwa ia sangat tersiksa di dalam peti mati itu. Namun Inhe malah merusak tujuannya untuk menjadi manusia. Inhe pun menyuruh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar vampir. Yeol mencoba membuktikan bahwa dirinya benar-benar vampir. Tetapi gagal karena kekuatannya tiba-tiba hilang karena tidak ada cara lain. Ia menyuruh untuk Inhe menatap matanya. Ketika saling tatap, ia terkejut karena bisa melihat bayangannya di mata Inhe. Inhe pun salah paham dengan itu dan langsung marah mengusir Yeol. Ini pun kemudian naik ke lantai atas rumah. Ia tiba-tiba merasa lapar. Setelah itu ia langsung pergi ke toko untuk membeli makanan. Inhe melihat Yeol di jalan yang sedang kelaparan. Yeol tidak sengaja melihat lalu segera menghampirinya. Inhe pun memberi satu ramennya ke Yeol. Yeol sangat tidak percaya betapa enaknya makanan manusia. Dia menghabisi ramennya dalam sekejap. Setelah ramennya habis, Yeol mabuk kemudian ngelantur. Inhe pun sangat malu dan kemudian meninggalkan Yeol di sana.
Tidak lama kemudian ia dibangunkan oleh pekerjaan di sana dan menyuruhnya pergi. Hyeol sangat marah karena ditinggalkan oleh In-hye. Ketika dalam perjalanan pulang, Hyeol kembali menemukan Pak Nam. Pak Nam pun langsung berubah wujud menjadi manusia, lalu bertanya kenapa Hyeol masih belum menjadi manusia. Hyeol menjelaskan bahwa ia gagal karena dibangunkan sehari lebih awal, selanjutnya beralih ke In-hye yang sedang berjalan di luar gereja. Tidak sengaja melihat orang yang menipunya, mereka berdua pun saling kejar. In-hye kaget karena mau ditabrak oleh mobil saat mengejar. Hyeol tiba-tiba merasa kesakitan, ia juga bisa dengar suara In-hye. Lalu ia bergegas untuk mencari In-hye. Hyeol pun mencoba meminum darah yang diberikan oleh Pak Ma kepadanya. Setelah meminum itu, tiba-tiba kekuatannya kembali. Di sisi lain, In-hye sedang dalam bahaya karena si penipu mau membunuhnya. Kemudian datanglah Hyeol yang langsung melawan penipu itu. In-hye kaget melihat Hyeol yang berkelahi menggunakan kekuatannya. Setelah itu, In-hye pun percaya bahwa Hyeol benar-benar vampir.